berarti dia telah membutuhkan syafaat dari kaum mukminin. Jadi ini hikmah dari hadis Nabi SAW yang disebutkan dari atas. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka bulan Syaban ini ternyata ada peristiwa yang terjadi, ya. Kenapa begitu? Ada 3 peristiwa yang terjadi di bulan Syaban. Yang pertama, bahwa di bulan Syaban ini terjadi pengalihan arah kiblat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 144, Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis samai, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Jadi kata Allah, sungguh kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad telah menengadah ke langit. Jadi Nabi selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar arah kiblatnya itu dialihkan ke Mekah. Jadi asal mula kiblat umat Islam saat itu, kata Syekh Abu Hatim Al-Busri, bahwa umat Islam saat itu sholatnya itu dilakukan mengarah ke Baitul Maqdis. Jadi sebelum diarahkan ke Mekah, ke Masjidil Haram, maka arah kiblat umat Islam awalnya itu mengarah ke Baitul Maqdis. Kata Syekh Abu Hatim Al-Busri bahwa umat Islam ketika sholat mengarah ke Baitul Maqdis itu kurang lebih 17 bulan 3 hari sebelumnya. Tak akan tetapi Nabi SAW di dalam hatinya itu tidak ada rasa berkeinginan mengarah kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Kenapa demikian? Nah, nanti ada alasan-alasan kenapa Nabi meminta kepada Allah agar supaya arah kiblatnya itu diarahkan ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Dan dalam kitab Al-Jami'ul lil Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi di sini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk mengalihkan kiblatnya itu pada malam Selasa. Pada malam Selasa di bulan Sya'ban, bertepatan pada pertengahan bulan Sya'ban. Jadi dialihkan arah kiblatnya tersebut itu pada malam Selasa di bulan Sya'ban, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Ini pengalihan daripada arah kiblat tersebut. Yang tadinya mengarah ke Baitul Maqdis, lalu kemudian dialihkan ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Karena Allah melihat kepada Nabi SAW senantiasa meminta kepada Allah, mengangkatkan tangannya berdoa kepada Allah kurang lebih 17 bulan 3 hari. Maka saat itu umat Islam melakukan sholatnya ke Baitul Maqdis, arahnya ke Baitul Maqdis. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ini disebutkan dalam tafsir Al-Kabir, kenapa Nabi menginginkan arah kiblatnya itu dialihkan ke Mekah atau ke Masjidil Haram. Di sini ada 4 alasan, ya. Ada 4 alasan. Pertama, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, karena Baitul Maqdis itu kiblatnya orang Yahudi. Maka kan di sana itu ada tembok ratapan, ya. Jadi Palestina di Baitul Maqdis itu kan ada apa? Ada tembok ratapan. Jadi kiblatnya orang Yahudi, sehingga Nabi tidak senang ketika mengiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Nah, ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, bahwa Ka'bah itu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang kedua, alasan yang kedua ini kiblatnya, bahwa Ka'bah itu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sehingga ini akan menjadi kiblatnya kita, ya, sampai akhir zaman insyaallah.
Kemudian yang ketiga, bahwa kiblat ke Ka'bah itu dapat menyentuh hati orang Arab, sehingga orang Arab itu akan mudah untuk masuk Islam. Nah, ini yang menjadi alasan di saat Nabi menginginkan arah kiblatnya itu dialihkan ke Ka'bah. Kemudian alasan yang keempat, ini merupakan harapan kemuliaan untuk masjid yang berada di kota kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kan lahir di mana? Di Mekah. Wafatnya di mana? Di Madinah. Jadi Nabi lahir di Mekah, kemudian wafatnya di Madinah. Dan ini menunjukkan bahwa harapan kemuliaan untuk masjid, tanah kelahiran daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada peristiwa yang kedua setelah pengalihan arah kiblat. Peristiwa yang kedua terjadi ini adalah penyerahan seluruh amal kita kepada Allah secara penuh. Ada satu hadis Nabi riwayat Imam An-Nasai, Bapak Ibu. Ini disebutkan dalam disebutkan oleh diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Zaid, ya. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah. Kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhuri. Ya Rasul, aku ini belum pernah melihat engkau berpuasa di suatu bulan di mana bulan-bulan yang ada maka min Sya'ban, seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi kata Usamah bin Zaid, dia berkata, ya Rasul, la araka tasumu min syahri min asy-syuhuri. Aku ini belum melihat engkau berpuasa di bulan-bulan yang ada maka min Sya'ban, seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini, kata Usamah bin Zaid. Qala, kemudian Nabi menjawab, dzaka syahrun yughfalun nasu anhu. Bulan itu, kata Nabi, di mana orang-orang lupa terhadap bulan tersebut, baina Rajab wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban ini berada di pertengahan antara Rajab dan Ramadan. Rajab, Sya'ban, lalu Ramadan, berada di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal, di mana di bulan tersebut semua amal itu diangkat, maksudnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ila rabbil alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Jadi kata Nabi, aku ingin di saat amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Jadi kata Nabi, wa uhibbu an yurfa'a amali, aku ingin di saat amalku nanti diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaimun, aku sedang berpuasa. Maknanya apa? Karena dengan berpuasa itu insya Allah akan apa? Membersihkan jiwa kita, terutama yang membersihkan yang ada di badan kita, makanan, insya Allah akan perut kita akan bersih, ya. Orang yang berpuasa tidak makan minum, nah, sehingga insya Allah nafsunya pun akan bisa terarahkan, sehingga akan mudah melakukan ketaatan. Seperti itu. Maka Nabi menginginkan di saat buku laporan atau catatan amalku ini dilaporkan kepada Allah, maka aku dalam keadaan berpuasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan ya, kita berbanyak puasa, kita puasa sunnah. Baik kemarin di bulan Rajabnya ya, berbanyak kita puasa sunnahnya, kemudian di bulan Sya'ban pun dipersiapkan
dipersilakan untuk memperbanyak puasa sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang Nabi itu berpuasa di bulan Syawal itu full, ya 1 bulan full. Cuman ya bagi kita mah gak usah 1 bulan full lah.